Di wilayah Desa Ciparai, Kabupaten Majalengka, tanaman gayam tumbuh secara liar dan tersebar pada sebagian kawasan. Pohon gayam di sini hampir mudah untuk ditemui atau dijumpai di daerah dekat aliran-aliran sungai atau pinggiran sawah. Bagi masyarakat di Indonesia, khususnya di wilayah Pulau Jawa, pohon gayam yang dapat tumbuh hingga mencapai ketinggian kurang lebih 20 meter memang seringkali diidentikan dengan berbagai mitos. Karena tanaman gayam memiliki tekstur alur batang pohon yang tak beraturan dan daunnya yang tumbuh cukup rimbun, sehingga terkesan angker. Namun, sebenarnya tanaman gayam memiliki beragam manfaat, seperti kayunya yang kokoh dijadikan bahan furniture dan juga buahnya yang dapat diolah sebagai salah satu bahan sumber pangan lokal. Buah gayam masuk dalam kategori jenis polong dengan bentuk yang mirip ginjal. Buah gayam yang telah masak pohon biasanya akan berwarna kecoklatan dan akan jatuh dari pohon dengan sendirinya. Buah dari tanaman iklim tropis yang dapat tumbuh di dataran rendah hingga ketinggian 500 meter di atas permukaan laut ini biasanya dapat dipanen ketika mulai bulan November hingga bulan Februari. Meski dapat dijadikan sebagai bahan makanan dan termasuk dalam keluarga polong-polongan, buah gayam tidak dapat langsung dikonsumsi, melainkan harus melalui beberapa tahapan terlebih dahulu. Buah gayam hampir sama dengan kerabatnya, yaitu jengkol, di mana memiliki karakter kulit yang keras. Buah gayam mengandung saponin dan flavonoida yang dapat berfungsi membantu melancarkan sistem pencernaan, serta berfungsi sebagai antioksidan. Namun sebenarnya, kedua zat tersebut dapat menjadi racun pada tubuh bila tidak diolah secara benar. Karenanya, agar biji buah dari tanaman tropis yang kini mulai jarang dijumpai di negara-negara Asia Tenggara ini harus direbus agar dapat dikonsumsi dan bermanfaat sebagai nutrisi alami pada tubuh. Proses perebusan gayam biasanya berlangsung sekitar 1 hingga 2 jam lamanya, agar teksturnya empuk dan aman untuk dikonsumsi karena berkurangnya kadar racun. Setelah matang dan empuk, buah gayam pun selanjutnya dipotong menjadi beberapa bagian. Di berbagai daerah seperti Jawa Timur dan juga wilayah Jawa Barat, buah gayam biasanya dikonsumsi sebagai bahan masakan atau hanya dijadikan cemilan bersama dengan kelapa parut. Namun kali ini, aku bersama warga di Desa Ciparai ini akan mencoba mengolah buah gayam menjadi salah satu bahan jajanan tradisional, yaitu kue blengep. Sementara aku mengolah buah gayam, Ibu Romli pun menyiapkan beberapa bahan tambahan seperti kacang hijau dan kelapa parut yang sudah disangrai untuk ditumbuk bersama dengan gula merah sebagai adonan bahan isian kue basah ini. Tahap pembuatan blengep sebenarnya tidak jauh berbeda dengan proses pembuatan jajanan gemblong atau getuk, di mana blengep adalah olahan tradisional yang menggunakan singkong yang sudah direbus atau dikukus matang, kemudian ditumbuk untuk digunakan sebagai bahan adonan utamanya. Namun kali ini, karena aku dan Ibu Romli akan menggunakan gayam sebagai salah satu campuran bahan adonannya, sebelum membuat adonan singkong, awalnya aku menumbuk buah gayam yang sudah matang terlebih dahulu agar mudah ketika dicampur menjadi adonan campuran. Selanjutnya, setelah adonan dari buah gayam siap, adonan dari singkong atau ketela pohon pun dibuat dengan cara yang sama, yaitu ditumbuk hingga teksturnya hancur bersama dengan tambahan mentega agar adonannya lebih lembut. Blengep merupakan jajanan tradisional dari wilayah Jawa Barat
Dia serupa dengan jajanan gemblong cotot di daerah Jawa Tengah, di mana adonan singkong diberi isian inti. Hanya saja kali ini aku bersama warga di sini melakukan modifikasi terhadap jajanan tradisional ini. Adonan blengep tidak hanya menggunakan singkong, melainkan ditambahkan gayam. Selain itu, adonan isian pun dibuat secara kering, di mana kelapa parut dan gula merah tidak dimasak, melainkan ditumbuk halus dengan tambahan kacang hijau. Blengep sebenarnya merupakan salah satu olahan kuliner atau jajanan khas dari Indramayu. Cemilan tradisional ini meski kini sudah cukup jarang dijumpai, namun masih banyak digemari karena memiliki sensasi cita rasa yang unik. Bu, blengep ini cuma gini aja bisa dimakan langsung? Iya, bisa langsung dimakan bisa. Kalau mau digoreng bisa. Oh, ini makan langsung bisa, digoreng juga bisa? Iya, iya. Saya cicip satu ya Bu ya? Iya ya, udah enak ya. Bagi masyarakat wilayah Indramayu, blengep biasanya dikonsumsi secara mentah atau adonan yang sudah jadi dan diberi isian serta dipipihkan dapat langsung dikonsumsi dan tidak diolah lagi. Namun kali ini, adonan yang sudah dibentuk dan diberi isian pun akan aku olah lagi. Adonan blengep yang lembut pun digoreng kembali hingga berubah warna.